Di roll aja, di roll jadi satu file. Irfan aja. Cuma dikasih jeda aja. Oh, iya. Baik. Ulang ya. Untuk enggak pas lanjut. Iya lanjut. Iya. Untuk ini yang benar ya. Iya. Untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Irfan Irfayani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Mimin Ida Nurjana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara M. Da Silva. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke ya. Sekian dari paparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya atas segala materi, masih banyak kurangnya. Untuk itu kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya tinggal dicapcut. Itu bisa, tapi terserah ini mau ikut gimana? Kan bisa ya. Saya tinggal dicapcut, diambil Mulai satu file. bagian-bagian yang ini biar rapi. aku udah. Biar ngeditnya nanti nggak pusing. Oh, Yang penting pada saat mau closing jeda dulu, berhenti dulu 5 detik. Mau mulai juga jangan langsung itu gerakannya, jadi biar rapi. Motong-motongnya enak. motong-motongnya. Asli, mantap. Aduh, air putih doang kali ini. Apa-apa. Apa ada buat tahu? Penggina ya kan di kampung. Thank you banget kan. Aduh. Wih, terima kasih banyak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator Pak Mendra. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 1. Latar belakang. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh serta berkembang atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Hubungan industrial Pancasila memandang pekerjaan sebagai pengabdian kepada Tuhan, sesama masyarakat, bangsa dan negara. Pekerja dan pengusaha berbagi tujuan untuk kemajuan perusahaan dan kesejahteraan bersama. Dengan penerapan hubungan industrial Pancasila dalam sebuah perusahaan, diharapkan tantangan-tantangan yang muncul dapat diselesaikan melalui diskusi bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan perusahaan dan kesejahteraan para pekerja atau buruh. Penelitian ini bertujuan agar perusahaan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam atau dapat berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan hubungan industrial, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sejahtera. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi hubungan industrial Pancasila pada praktik di lapangan dengan menggunakan contoh kasus. Next, definisi hubungan industrial Pancasila dan hubungan kerja. 1. Definisi hubungan industrial. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh serta berkembang atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tapi undang-undang ini telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada pengertian tentang hubungan industrial Pancasila. Begitupun
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Next, definisi hubungan kerja. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja terdiri dari beberapa jenis, yaitu PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT perjanjian kerja waktu tertentu, outsourcing, dan magang atau pemagangan. Next, definisi hubungan kerja yaitu dari hubungan kerja itu sendiri bersifat satu, privat, yaitu hubungan kerja yang bersifat privat seperti interaksi ini terjadi antara pekerja dan pengusaha tanpa melibatkan pihak ketiga secara langsung. Kontraktual, hubungan kerja yang bersifat kontraktual berarti bahwa hubungan ini didasarkan pada sebuah kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, subordinatif atau hubungan di peratas, yaitu hubungan kerja yang bersifat subordinatif menunjukkan adanya struktur hierarki dari tempat kerja di mana pekerja berada di bawah kendali dan arahan pengusaha. 2. Implementasi hubungan industrial Pancasila dalam perundingan PHK karyawan PT Sepatu Bata TBK. Kayaknya bagian PT ya? Enggak, itu yang pengertian hubungan industrial Pancasila belum ada ya? Belum. Ini Iya. udah. Udah. Berarti ini kayaknya bagian TT ya? Iya. Sekian pemaparan dari saya. Sekian pemaparan dari saya mengenai pengertian hubungan industrial Pancasila untuk implementasi dan dari hubungan industrial Pancasila, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Teh Mimin. Untuk waktu dan debat dipersilakan. Ada rokoknya kan? Ya. Silakan Teh. Sedikit lagi. Nah, bentar lagi beres aku. Satu lah. Udah si Anggi dulu. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Irfan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait implementasi hubungan industrial Pancasila dalam perundingan PHK karyawan PT Sepatu Bata Terbuka di Purwakarta. Profil PT Sepatu Bata Terbuka. PT Sepatu Bata Terbuka adalah produsen alas kaki dan anggota dari Bata Shoe Organization. Perseroan memproduksi berbagai macam alas kaki, yaitu sepatu kulit dan sandal, sepatu berbahan kain kanvas, dan sepatu olahraga. Perseroan memiliki merek-merek terdaftar di samping merek utama Bata, termasuk juga diantaranya adalah North Star, Bubble Gummers, Marie Claire, dan Wayne Bennett, juga Bata Industrials. PT Sepatu Bata TBK memiliki 2 cabang, yaitu di Jakarta sebagai pusat, yaitu di Kalibata sejak tahun 1940 dan di Purwakarta pada sejak tahun 1994. Baru-baru ini PT Sepatu Bata TBK di Purwakarta dikabarkan tutup dengan memphk 233 pekerjanya yang semuanya berstatus PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dengan alasan perusahaan sudah merugi selama 4 tahun semenjak munculnya COVID-19. Pada saat itu perusahaan sempat merumahkan pekerja selama 7 bulan dengan pembayaran upah 100% upah pokok. Dan di akhir tahun 2020, perusahaan melakukan efisiensi dengan melakukan penawaran PHK terhadap pekerja dengan jumlah 100 orang. Pada saat itu yang mengajukan PHK hanya 70 orang. Maka dari itu pengusaha menunjuk 30 orang sisanya dengan indikator absensi. Saat itu pesangon yang dibayarkan masih menggunakan perhitungan pesangon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 2P1J plus 15%. Pengusaha melakukan efisiensi dengan alasan tidak dapat membayar upah pekerja sejumlah pekerja saat itu yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 300 orang. Ada beberapa alasan yang membuat perusahaan merugi, di antaranya yang pertama adalah persaingan dagang, yang kedua adalah teknologi yang tidak mendukung. Kemudian saya akan berlanjut ke proses perundingan pesangon pekerja PT Sepatu Bata TBK.
Ketika para pekerja sudah tidak bekerja di PT Sepatu Bata Tbk, mereka sudah tidak memiliki penghasilan dan mereka butuh skill atau keahlian lain untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha. Dengan dasar itu, pengusaha menyetujui memberikan tambahan yang akan dipergunakan untuk melakukan training bagi pekerja pasca PHK untuk dapat bertahan dan melangsungkan. Ini kayaknya bukan yang ini, Devan. Ini ada yang kurang. Oh, belum kemasukin semua ya? Gimana dong, Dek? Apa sambil dibuka makalahnya? Sini, coba. Sebenarnya kelompok video. Ada yang belum dimasukin. Ini nanti nggak nyambung kalau. Ini dari proses pemeningan pesangon ya nanti dikatnya ya. Ya. Nanti cuma aja. Dah. Proses perundingan pesangon PT Sepatu Bata Tbk. Di PT Sepatu Bata Tbk terdapat 2 serikat pekerja, yaitu PUK SPAI FSPMI PT Sepatu Bata dan PUK SPTSK SPSI PT Sepatu Bata. Setelah manajemen mengumumkan terkait penutupan pabrik, perusahaan masih membuka ruang diskusi dengan serikat pekerja. Perusahaan menawarkan nilai pesangon 1P1J dengan batas waktu sampai tanggal 8 Mei 2024. Jika sampai melewati batas waktu, maka nilai pesangon yang diberikan akan sesuai dengan nilai pesangon yang terdapat di dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu di mana bunyi dari Pasal 44 sendiri adalah yang pertama ayat 1, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus-menerus selama 2 tahun, maka pekerja atau buruh berhak atas A. Uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan, B. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan, C. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Untuk mengetahui rumus perhitungan pesangon, kita dapat merujuk pada ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana teman-teman bisa melihat sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 2. Di sini terlihat bahwa perusahaan memiliki itikat baik dengan masih membuka ruang diskusi bagi serikat pekerja. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 terjadi perundingan pertama antara manajemen PT Sepatu Bata Tbk dengan PUK SPAI FSPMI PT Sepatu Bata yang diwakili oleh pihak serikat pekerja baik itu dari pihak pengurus PUK dan juga pengurus konsulat cabang serta pengurus pimpinan cabang FSPMI Purwakarta. Di dalam perundingan pertama, perusahaan menawarkan besaran 1P1J tapi dengan batas waktu sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 atau nilainya akan berubah menjadi 0,5 plus 1 plus 15% jika melewati batas waktu yang ditentukan oleh pengusaha. Seperti yang diketahui bahwa pesangon adalah hak pekerja yang harus pengusaha bayarkan ketika putusnya hubungan kerja. Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja sesuai dengan isi pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78 Tahun 2021. Pihak serikat pekerja melakukan negosiasi dan pada akhirnya perusahaan memberikan angka lebih dari penawaran dengan alasan biaya training bagi pekerja. Di sini terlihat bahwa serikat pekerja dan pengusaha memiliki hubungan industrial yang baik dan juga menunjukkan kemampuan skill bernegosiasi yang dapat merubah keadaan. Awalnya ada sebagian pekerja yang ingin melanjutkan kasus ini ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial, tapi atas pertimbangan resiko dan dampaknya semua pekerja bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan kasus PHK ini melalui perundingan bipartit.
Ya. Akhirnya setelah beberapa kali perundingan, pengusaha dan perwakilan serikat pekerja bersepakat untuk nilai besaran pesangonnya sebagai berikut. Uang pesangon yang dibayarkan adalah sebesar 1 kali ketentuan, penghargaan masa kerja dengan sebesar 1 kali ketentuan, dan tambahan uang sejumlah yang telah disepakati oleh serikat pekerja dengan pengusaha. Tambahan nilai uang yang diberikan oleh pengusaha atas hasil kesepakatan antara serikat pekerja FSPMI dengan pengusaha merupakan lobby dari serikat pekerja, sehingga serikat pekerja menyampaikan bahwa ketika pekerja sudah tidak bekerja di PT Sepatu Bata, mereka sudah tidak memiliki penghasilan dan mereka butuh skill atau keahlian lain untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha. Dengan dasar itu, pengusaha menyetujui memberikan tambahan yang akan dipergunakan untuk melakukan training bagi pekerja pasca PHK untuk dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan. Karena tujuan pemberian uang pesangon adalah sebagai bentuk tanggung jawab pengusaha kepada pekerja yang tidak lagi menerima upah akibat dari pemutusan hubungan kerja. Uang pesangon ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga pekerja tersebut menemukan pekerjaan baru. Dari sini dapat dilihat bahwa hubungan industrial Pancasila telah dijalankan atau diimplementasikan dalam proses perundingan PHK PT Sepatu Bata Tbk, sehingga terdapat win-win solution untuk kedua belah pihak. Juga dalam proses perundingannya sangat memegang prinsip kesetaraan juga kesepahaman dalam mencapai tujuan bersama, agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Proses ini mencerminkan isi dan makna dari kelima sila Pancasila, terutama sila keempat dan kelima, sebab permasalahan ini lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan kewajiban dan hak dilaksanakan secara adil sesuai dengan kapasitasnya secara proporsional. Kemudian kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Al-Ghifari. Demikian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Algi. Terima kasih. Udah? Udah kan ya Pak, closingnya juga udah ya Pak? Closingnya udah. Tinggal